selamat siang anak. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Silakan sebelum kegiatan pembelajaran. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut tema dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, nah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya, dari Sabang sampai Merauke, sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, nah sebelum kita lanjutkan, Ibu mau cek kehadiran. Apakah hari ini sudah masuk semua? Ya. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Ya Bu, masih ingat. Oh iya, silakan Epi, silakan. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Kita mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, hari ini kita mau masuk di bab 3. Jadi materi bab 3 yaitu tentang kedaulatan negara ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kalian nanti mengamati video pembelajaran, kalian dapat menjelaskan hakikat kedaulatan dan teori-teori kedaulatan. Baik, untuk lebih jelas kita lihat sekali lagi secara sepintas ya. Ya, yaitu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira kita mempelajari tentang apa hari ini? Kedaulatan, Bu. Ya, betul sekali. Apa itu kedaulatan? Nah, bahasa Arab yaitu daulah ya. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dan semua cara yang telah tersedia ya anak-anak. Sifat kedaulatan juga kita pelajari hari ini ya. Ada 4. Asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Itu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kemudian teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan itu ada 5 ya anak-anak. Setelah kalian mengamati video yang Ibu bagikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan Mas Dalina mau bertanya apa? Mengenai teori kedaulatan tadi kan Bu, ada beberapa, ada 5 ya tadi ya? Iya, betul. Indonesia ini Bu menganut teori apa? Oh ya, Mas Dalina nanya tadi 5 teori. Kira-kira Indonesia menganut teori yang mana? Ada yang mau menjawab temannya? Silakan. Kalau menurut saya Indonesia ini menganut teori kedaulatan rakyat, Bu. Ya, betul sekali jawabannya Santi. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat itu anak. Nah, sekarang kita mau diskusi. Nah, nanti silakan kelompok 1 mengamati gambar 1. Nah, berdasarkan gambar, kira-kira termasuk teori apa? Kemudian siapa tokoh yang menganutnya atau pelopornya ya? Kemudian negara mana yang pernah menerapkan teori tersebut? Kelompok 2, gambar 2 sampai dengan kelompok 5, gambar 5 termasuk teori apa di situ ya? Boleh kalian mencari jawaban atau referensi itu melalui mesin pencarian. Contohnya lewat Google atau Mozilla, boleh kalian lihat. Boleh juga dilihat dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya anak-anak ya. Nanti setelah kalian selesai diskusi, silakan hasil diskusi kalian foto. Kemudian kalian kirim di grup kelas.
Kemudian peserta didik yang lain atau yang lain boleh mengamati. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan terkait hasil diskusi kelompok ya. Jadi sekarang boleh diskusi anak-anak ya. Silakan diskusi, Bu kasih waktu 20 menit. Cukup ya. Oke, silakan diskusi. Sudah, Bu. Silakan perwakilan kelompok 1. Siapa kelompok 1? Bacakan dulu hasil diskusi. Oh ya, silakan Mas Da. Kelompok kami membahas mengenai teori kedaulatan Tuhan, di mana menurut teori kedaulatan Tuhan ini, kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Teori ini pernah dianut di Jepang, dipimpin oleh Kaisar Tenno Heika, sehingga ia dianggap keturunan Dewa Matahari. Pelopor teori kedaulatan Tuhan yaitu Agustinus, Thomas Aquino, Hegel, dan Stahl. Negara yang menerapkannya yaitu Jepang pada saat dipimpin Kaisar Tenno Heika. Baik, sudah lengkap sekali dari kelompok 1 ya. Betul sekali, berdasarkan LKPD itu gambar nomor 1 itu tentang teori kedaulatan Tuhan. Halo Bu. Ya, silakan Indra, perwakilan kelompok 5. Ya, teori kedaulatan rakyat Bu. Berdasarkan gambar tersebut, pelopornya yaitu Montesquieu, Gigi Rousseau, negara yang menganut yaitu kita, Indonesia. Seperti itu Bu. Ya, Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Indra. Betul sekali. Di situ ada gambar apa Indra yang nomor 5 itu? Orang sedang ngapain? Gambar pemilu rasanya itu. Iya, betul sekali. Pemilu itu salah satu contoh daripada penerapan teori kedaulatan rakyat ya. Pemilu. Jadi anak-anaknya kan. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa Indonesia menganut kedaulatan rakyat? Ya, silakan dijawab Indra. Karena Indonesia menganut suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara, yaitu Indonesia ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan undang-undang. Terima kasih Bu. Oke, betul sekali yang disampaikan Indra tadi ya. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bu, Oh ya Era, silakan. pembelajaran hari ini saya bisa menambah wawasan saya tentang kedaulatan. Bahwasanya kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, di dalam kedaulatan ini ada 5 teori. Yang pertama teori kedaulatan Tuhan, kemudian yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Itu Bu, terima kasih Bu. Ya, Ibu tambahkan sedikit ya. Tadi kita juga sudah membahas tentang sifat kedaulatan ya. Nah, sifat kedaulatan itu tadi ada 4 ya. Asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kemudian tadi dalam video juga ada 2 macam kedaulatan ya. Yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Gitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, nanti Ibu akan bagikan soal evaluasi di grup WA. Hasilnya kalian foto, kalian kirim ke WA Ibu ya, supaya Ibu nilai nanti seperti itu. Ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang bentuk kalian pelajari teori tanggung negara, dibaca materinya supaya pada pertemuan berikutnya kalian sudah ada bekal. Oke anak-anak, silakan nanti kalian pelajari. Nah, Ibu mau pesan nih sama kalian nih. Ini kan masih dalam masa pandemi anak-anak ya. Silakan kita tetap menjaga kebersihan diri kita, hindari bepergian, jaga nama baik pribadi, nama baik keluarga kita, nama baik sekolah kita ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang.